Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan thayyiban wa anta khairur raziqin. Allahumma 'allimna ma lam na'lam wa alhimna ma lam nafham faftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abadal abidina wa dhahrat dhahirina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah pada malam yang berbahagianya kita bisa berkumpul pada tempat yang paling mulia di sisi Allah, majelis ilmu, majelis pengajian. Yang ulun tuan hormati sekalian jamaah yang kabar hadir. Jadi kita lihur raya kembali datang dalam menuntut ataupun belajar ilmu agama Allah, karena perintah Allah langsung, yaitu Allah allazi farrada alaina bi ta'allumi, karena Allah telah mewajibkan kepada kita dengan belajar syariah, segala syariat-syariatnya. Salah satu yang wajib untuk belajar adalah ilmu tauhid, yaitu ilmu yang malamnya kita bahas, masalah mengesahkan Allah. Tauhid itu mengesahkan Allah. Wajib murno ilmu tauhid mandum, tidak memandang siapapun kecuali orang yang belum balik atau kabalik namun idiot. Pak Dokter. Nah, orang idiot kan. Pernah tahu dia nak pikiran, ada katuha mentah lagi anak umumnya. Ya, nah wajib murno. Kemudian orang yang clear, benar, yang hana mungkin dah purno, hana wajib kan, yang berpunya mungkin menyojek ke semayang, kakak ke semayang, menyodeh gengnya, menyokler. Ya, jadi kitanya yang normal, pek tak melakai belakangnya, itu perlu free syariat itu. Iwan cara free syariat dengan cara dapat pengoro, nyan maka kasalah kitanya. Jadi harus kitanya melalui belajar, karena belajarnya metode yang diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Ya, tentu saja agamanya adalah agama dari Allah. Karena agama dari Allah, kitanya tidak boleh dalam hal beragama tanpa kitanya belajar. Menyohana ada belajar sama dengan pat tecok, yang agama dari Allahnya patah dan tecok. Yang agama dari Allahnya pat murno. Yang pertanyaan sederhana aja, karena antara tanya dengan Allah hana hubungan ni tanya ke manusia yang sudah punya hubungan dengan Allah. Manusia yang nak hubungan langsung dengan Allah yang ke aulia Allah. Tanya mana lagi ya? Aulia Allah mengulang kitab yang lung bayo kita ke Fathul Hawam. Nya cukup gawat nih syarat jika aulia Allah tingkat tinggi, dia punya aulia Allah yang tinggi. Syarat jika aulia Allah di sini ada punya pendapat Syekh Ibrahim Al-Bajuri genakal daripada ulama lain, yaitu orangnya mengerti segala furu' syariat, cabang-cabang syariat, tauhid mengerti, fikih mengerti, tasawuf mengerti. Kemudian dalam tingkat mengerti koknya, seandainya hilang dunianya hanali Quran, seandainya mazhab ulama fikih hilang dunianya hanali catatan, hanali kitab mazhab Syafi'i hana, kitab mazhab Maliki hana, kitab mazhab Hanafi hana, kitab mazhab Hambali hanali. Nya seorang aulia Allah mampu untuk gepetebit atau mazhabnya dari pikiran koknya, dari ulai yang nyambat tingkat tinggi. Jika aulia Allah kejelek-jelek, urang jika aulia Allah peningkat katanya. Mandum syariat Allah nala ulai koknya. Jadi aulia Allahnya bersyariat. Kanyan mana secara umum. Kemudian secara khusus yang tanya beratnya masalah tauhid, mengesahkan Allah. Karena bila salah dalam pengertian tauhid, maka katanya rusak iman, tidak dianggap orang yang beriman. Ini sangat berbahaya sekali. Maka kita murno taulah ulang masalah tauhid. Malamnya kita katruk bab masalah wajib ba Allah Ta'ala sifat maknawiyah. Cuman istilah saja. Kita orang awam hanya wajib ada penyan sifat maknawiyah.
Yang wajib ada pe menteng ba Allah na qadirun muridun alimun hayyun samiun basirun mutakallim nya menteng. Tanya orang awam, buta ada pe menteng Allah Taala na bersifat dengan qadirun muridun alimun hayyun samiun basirun mutakallim. Nya yang luna pegah baca malamnya. Sifat qadirun muridun nyan kalihna ilikut uranyan. Bab pembahasan qudrah iradah ilmu hayyah sama basar kalam. Ya benar. Sehingga bila katanya kamu mengerti dalil ikut, insyaallah dalil sifat qadirun muridun sampai mutakallimnya sama dengan dalil qudrah sampai kalam. Kemudian ya menan di antara sifat tauhid yang paling penting untuk dibahas sekarang, karena banyak orang yang salah dalam i'tiqad, bahasa agama aja i'tiqad artinya keyakinan. Bahasa umumnya iman. Imannya sebenarnya termasuk umum bahasa Arab. Jadi kan puluhan ribu kata-kata Arab yang diadopsi oleh bahasa Indonesia. Ya, iman bahasa Arab, ya, wilayah bahasa Arab, ya, adil bahasa Arab, ya, adil bahasa Arab yang bahasa Indonesia. Sama ini bahasa Arab yang bahasa Indonesia jelas tak awal bahasa Arab. Bahasa Indonesia baru terbentuk kan oleh Soekarno, bijak Aceh, bijak Ubirin gitu. Ya pekat lawan Belanda. Tanda ji hala dapat Tuhan lah Indonesia yo. Jadi memang sangat potensial, sangat urgen bantuan Aceh. Tanda ji Aceh kat tunduk ke Belanda, maka Indonesia kagak ada aja. Ya hapus oleh Belanda. Ya kan? Jadi bahasa Indonesia ban mentah. Yang perlu nak pegah salah satu yang paling berat masalah tauhid yang uronyo banyak kelompok yang beranggapan mereka benar dengan anggapannya. Dan wate tadu kata lu wate lalu hana terima, yaitu masalah qiyamu binafsi. Ya nyom yang perlu orang-orang naragu je tanya. Siapa saja yang lemah jauh dengan begatnya. Qiyamu binafsi jino menyen baca nyoba long nama limang boh grupnya. Yang dia kirim lewat Wahbi manhaj salaf. Ya salah sebuah grupnya yang membahasnya. Kemudian tanya jawab masalah agama. Ya IT masalah langit. Kalau buka orang-orang. Ilung hana lihat komen, hampa komen tanya. Man telongin dia ke IT. Udah kan? Dalil-dalil ayat-ayat yang mengatakan Allah Taala bertempat. Yang tanya kalau tabut bahwa Allah Taala bersifat qiyamuhu binafsi. Artinya ngaji bareng lah. Nyo lihat awak jawab. Cukup le urung sesat kaino. Untuk kobra yakin ke? Nyo anggota grup kawan per belah ro. Jadi jino grup lebih 500 ro jino je. Oh ya. Nampung Pak Doktor. Nampung ro na. Jamun ate lun pegak-pegak grup jamun 256. Kan bak Telegram ratusan ribu. Nah super grup. Kak kan. Jalan nak pegah putra. Ilung lunging medang awaknya. Hana mungkin untuk lung pegah. Kak kan. Ya kurang dan yang dengar pengajian online-nya kepada jamaah sekalian. Pakan hanjir Allah Ta'ala di langit. Pak Di, nak pernah ada? Kalau pakan hanjir Allah Ta'ala di langit. Nyo berdasarkan pengalaman lu pegah BO. Waten dalam mendawang dengan tokoh Wahabi bahkan koknya akan menyebarkan agama. Dia pegah koknya. Nyo baik mendawa apa? Nyo istilah je mencari kebenaran membawa dalil. Kan tak mengkerusu menyonya anakan hasil kak. Wajar gue. Awaknya anak ibu tipe 20 kata boh. Ya kata boh. Sebenarnya jawaban kekoknya nyo lumpuh betul darah lumpuh gak lembawa Wahabi dan siapapun. Dak anak ibu tipe 20 je. Tapi hira dia boleh Imam Syafi'i. Beje gak hafal Quran dan beje gesut sifat 20-nya dalam Quran lebih juga. Je anak apa sifat 20. Hira ni berdata profesor yang naik dunianya. Qurannya mandum ayat sifat 20 begitu. Kenapa habis dari sifat 20? Cuma kamunya orang awam. Gitanya orang awam. Punya anak tulis oleh ulama 20 boh anak dapat baca. Kayaknya nunggu rujak. Anak dapat baca yang masalah haji. Ya Bang Batal. Makanya tak mudah kita ubut lagi karena adanya orang awam. Tak kita ubutnya. Gapai bapak orang apa minyak gapai. Jadi segede anak buat sifat 20 jut. Tapi waktu dia pegah kepada Allah Taala, sifat Allah Taala, dia orang lain. Baik menyalahi daripada sifat 20-nya karena sifat 20 dalam Al-Quran. Lu bukan apa contoh? Tak ulang lembak masalah. Jino lihat orang berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala di langit, Allah Ta'ala duduk di atas aras, Allah Ta'ala bertempat di atas aras. Ayat banyak. Innallaha alal arsyistawa. Sesungguhnya Allah itu istiwa
Allah di atas aras. Nyan terjemahan bahasa Arab. Nyan menentang ngan sifat 20 teh qiyamuhu binafsi. Nya bahasa Indonesia mendengar ngaji lima luar. Itu berlawanan ataupun menentang dengan sifat yang wajib pada Allah, yaitu qiyamuhu binafsi. Artinya Allah berdiri ataupun mampu hidup sendirinya tanpa butuh kepada siapapun, tanpa butuh kepada tempat, tanpa butuh kepada orang yang menciptakannya dan orang yang menjaganya. Itu qiyamuhu binafsi. Kata boh. Ikun lewatnya betul lagi nyan. Jawab oleh tokoh Wahabi baklung. Ikun dalam lagi. Pegah baklungnya langsung lembaga. Jadi mengenai Indonesia. Mereka mengatakan Allah itu kan bersifat, punya sifat. Hanya dalil orang itu. Ya, Allah bersifat melihat, manusia bersifat melihat. Kemudian kata mereka, Allah bersifat, berada di atas aras. Allah bertempat di atas aras. Apa salahnya kita bilang Allah bertempat di atas aras? Karena di saat kita mengatakan Allah melihat, itu juga sama dengan makhluk, yaitu makhluk melihat. Kemudian kita mengatakan Allah mendengar, itu sama dengan manusia, manusia juga mendengar. Jadi apa salahnya kalau kita katakan Allah itu bertempat? Kalau kita mau menghapus semua sifat, berarti tidak ada sifat Allah melihat atau Allah mendengar. Ya, itu alasan mereka itu. Jawaban ini yang mereka tak paham. Dengar nih baik-baik. Tapi kalau mungkin penjelasan bahasa Indonesia saya kurang jelas, nanti saya tegaskan pakai bahasa Aceh. Begini, Allah melihat, manusia melihat, itu hanya sama dalam namanya. Yaitu kalau tulisan bahasa Indonesia melihat, kalau tulisan bahasa Arab basar, kalau tulisan ya begitulah. Itu sama namanya saja, sedangkan jenis sifatnya beda. Allah melihat itu maha melihat, super melihat, bisa melihat ke segala-gala, tembus ke semuanya. Manusia ini hanya melihat dengan mata, kalau dihalangi tidak bisa melihat. Kalau tidak ada mata tidak bisa melihat. Allah melihat dengan zatnya, dengan sifatnya. Nah, jadi yang perlu ditegaskan di sini bahwa memangnya kurang pah karena bahasa Indonesia apa? Bahwa boleh sama Allah kita bilang bersifat, tetapi jangan sifat itu sesuatu yang membuat dia kekurangan. Artinya kita katakan Allah melihat, iya benar, itu namanya sifat kesempurnaan. Karena bagaimana mungkin seorang Tuhan kalau tidak ada sifat melihat? Tidak mungkin seorang Tuhan buta. Kemudian bagaimana mungkin seorang Tuhan itu tidak ada sifat mendengar? Tidak mungkin seorang Tuhan itu tuli. Kemudian dipakai lagi sama Wahabi. Kalau begitu, kita bilang Allah berada di langit, itu tidak masalah lah. Karena manusia kan juga bertempat, ya kan? Allah juga bertempat di langit. Apa masalahnya? Masalahnya, setiap sesuatu yang kita letakkan kepada Allah, ataupun kita nisbatkan kalau bahasa Arabnya, kita nisbatkan kepada Allah, jangan sampai sifat itu mengurangkan ketinggian Allah sebagai Tuhan. Ini masalahnya. Di saat Allah itu berada di atas aras, bertempat, sama dengan Allah membutuhkan kepada tempat. Seseorang kita butuh kepada seseorang yang lain, sama dengan kita tidak mandiri, kita tidak hebat, kita masih butuh kepada nasi makan, kita masih butuh kepada air minum. Berarti kita bukan Tuhan. Tuhan itu bisa hidup sendiri. Tuhan itu bisa dengan sendirinya. Misalkan dimatikan semua alam ini, aras itu dihancurkan Allah. Allah tidak butuh kepada aras. Ini masalahnya yang mereka masih kurang paham. Tapi beberapa belakangan orang itu saya jelaskan ini akhirnya paham, mau menerima. Yaitu tidak boleh kita katakan Allah bertempat di atas aras, karena perkataan tersebut atau pemahaman tersebut atau keyakinan tersebut membuat Allah jadi kekurangan. Kekurangan pada Tuhan itu sangat tidak boleh. Masa Tuhan kurang? Masa Tuhan cacat? Masa Tuhan tidak bisa hidup sendiri? Nah, ini yang lempung. Ada pun pertanyaan. Jadinya nilai jawaban ji. Jawaban tingkat pertama, kenapa Allah tidak boleh kita katakan di atas aras? Karena bila itu kita katakan di atas aras sama dengan menentang sifat 20. Oke, orang Wahabi nggak percaya sifat 20, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita nggak usah pakai sifat 20, pakai logika saja. Kalau Allah berada di atas aras sama dengan Allah itu membutuhkan kepada aras, kepada tempat. Kalau butuh kepada tempat, maka Allah itu kekurangan, masih butuh kepada orang lain, yaitu tempat, yaitu aras. Sampai sekarang satu pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh Wahabi. Pertanyaan sangat logika dan sangat sederhana. Kalau kamu bilang Allah bertempat di atas aras, maka sebelum aras diciptakan Allah bertempat di mana, Bang Alek? Itu jawaban itu sampai sekarang nggak ada jawaban. Karena memang salah.
Yang mana jawabannya? Mesti ada pegang? Mesti coba-coba dijawab. Sebelum diciptakan aras berarti Allah ada tempat. Itulah yang benar. Itulah yang benar. Jadi jangan sesudah Allah menciptakan aras, baru Allah itu lompat ke aras, duduk atas aras. Jangan seperti itulah bodohnya kita. Karena ini masih kurang mengerti juga kita. Albert Einstein sudah mengerti ini. Ruang dan waktu itu makhluk. Ya, fisika kuantum, fisika modern itu percaya bahwa ruang dan waktu ini dulu tidak ada. Sebelum adanya Big Bang, watehana. Sebenarnya Allahnya kadim. Jadi kontriliunan tahun Allah hana tempat. Hana datang sebut juga likutnya. Dudo menyokun awak NASA 13 miliar tahun yang lalu Allah ciptakan Big Bang. Tuh meledak, dia tu ke aras, dia tu ke langit, dia tu ke matahari. Yang nyawa kape 13 miliar tahun yang lalu. Yang di sini bermula alam menurutnya. Jadi dapat bijak, dapat bijak. Nah, tapi yang mendekati teori lagi dalam Al-Quran. Mesti takkan diciptakan makhluk oleh Allah 11 miliar tahun yang lalu. Sebelum itu Allah di mana? Ini nggak ada jawaban. Ah, itulah kalah. Yang kata lu Wahabiyan, hana jauh sampai ondahan. Dah mengerti? Hanya pegah Allah bertempat. Tak. Yang kena lalu jauh, jawaban kena di mana? Pak Dokter ke bang? Dengar nyantik anak buka kalau dapat pada anda kak. Ke mana Pak Dokter? Aras sebuah makhluk yang paling raya di antara makhluk lain. Tempat, bentuk, zat, ini aja negun. Arahnya lagi mata urut, cuma bentuknya ada oh. Anak orang pegah, nampak ji paling raya. Data suryanya ubu, data surya yang data surya di menurut fisika matahari bumi saban ngenyan. Cuman aras paling raya. Menyontat tak kalau dalam kitab-kitab, mandu-mandu kitab, makhluk paling raya adalah aras, kabe. Lain hana oleh. Data kan galaksinya kumpulan bintang. Karena kamu kumpul lele, dia tu ke galaksi. Galaksi yang apa yang diciptakan oleh Allah. Arasnya hana sodoh, memang gebegah lagi dalam kitab. Aras makhluk paling besar. Ada malaikat yang menanggungnya, yang menjaganya. Bukan, sabang ngemumonya arasnya. Cuma hana ada oh ji. Atra gebegah oleh Allah. Ya, kan? Hana mungkin Allah kedua ada bumoyo. Aras yang lagi nanti sampai 3 gebegahnya. Sesuatu yang diciptakan Allah makhluk. Hah? Ya. Yang kenyang telah awaknya kalau dijelaskan, nyan manusia oke, Nabi Muhammad Allah akan hinan. Nyan bahasa haji menurut tak mengerti, tidak mengerti. Nabi Muhammad dibukakan hijab di situ, nanti kita orang-orang mukmin yang masuk surga semuanya akan melihat Allah. Itu salah satu i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Wa minhu ayyun darabil absari lakin bila kaifin walan hisari lil mu'minina is bijais mulikat hadza walil mukhtar fid dunya sabatan. Yang ke Syekh Ibrahim Al-Lakani dalam Matan Jauharah, yang kitab Matan Jauharah itu adalah salah satu kitab tauhid yang paling banyak dijadikan rujukan oleh ulama tauhid dunia. Ulama tauhid itu tidak ada mazhab. Beda dengan fikih, fikih ada 4 mazhab. Tauhid apa kira-kira? Asy'ariyah, Maturidiyah sama, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu semuanya rusak iman. Selain Ahlussunnah wal Jamaah rusak iman. Jadi kitab tauhidnya musuh kitabnya Matan Jauharah, kitab Dusuki. Itu dikarang dijelaskan oleh ulama mazhab Maliki sama, kita boleh ikut, tidak masalah. Yang hana mungkin untuk pelajari mazhab Maliki secara sempurna. Jadi siapa saja pengarang kitab tauhid itu sama. Yang pertama. Yang pegah yang ditulis dalam kitab Matan Jauharah tanya bahwa wa minhu sebagian daripada jaiz. Allah punya sifat jaiz yang kalau dah belajar lagi tanya. Jadi Allah 20 wajib 20 lawan 1 jaiz. Jaiznya putra menciptakan sebuah kemungkinan, menciptakan alam itu jaiz. Jadi jaiz boleh-boleh saja Allah ciptakan kita manusia, boleh-boleh saja Allah tidak ciptakan. Misalnya nanti kita punya anak, kemudian anak kita nanti punya anak lagi. Berarti kita nanti punya cucu. Itu kita punya cucu itu sama Allah jaiz. Artinya boleh Allah ciptakan cucu untuk kita, boleh nggak diciptakan. Di antara yang boleh-boleh itu adalah kita nanti yang masuk surga akan dapat melihat Allah. Pak tanya dadang lanjut juga. Iban caranya jawabannya lakin bila kaifin walan hisari, akan tetapi dengan tidak tahu kita caranya bagaimana. Nya ulama mengaku walan hisari dan tanpa batas, tanpa penjelasan. Nantilah kita akan lihat sendiri.
Menang yang terjadi pada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad lihat kalian Allah, saya sudah melihat Allah bagaimana, saya tidak tahu cara menjelaskannya. Sampai sekarang Nabi Muhammad hanya menjelaskan gimana Allah hanya legungi. Tapi hilang kali legungi Allah. Gimana? Hanya berdoa begah, hanya sabar, laisa kami selihi. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Dengan apa buat contoh? Nyai kita pahami secara ringkas supaya baik mumang deh. Menyobrat tak pelajari adanya pungut. Ada sesuatu yang Allah belum berikan kemampuan kepada kita ilmu. Contohnya mesti utak tanya, mesti tubuh tanya udip leher tu lebih daripadanya udip pilihnya nah mungkin kemudian tu. Ya kaile. Jadi disinilah kita memastikan atau bahasa kita mengisbatkan Allah tidak punya tempat, tidak boleh ada. Kemudian masalah dalil Al-Qur'an. Alhamdulillah jamaah online. Bunda lewati Kak Nur Aidan baganya terima kasih banyak ya. Tayang juga man. Alhamdulillah terima kasih atas bantuan urang-urang menunggu pengajian. Kan dengar le, mana mentang ayat yang jelas ke masalah tempat Allah di langit ataupun di atas aras yang dan digunakan oleh orang sesat, awak-awak wahabi dan sebagainya, yaitu innallaha alal arsyistawa. Kenal ya benar-benar. Jadi ayat dalam Al-Qur'an itu ada dua, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Muhkamat ayat yang jelas kita pahami maknanya seperti aqimus shalah wa atuz zakah. Hai manusia, dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat. Kamu ho kan? Zakat wajib kamu ho kan? Kemudian ayat yang tidak bisa langsung kita pahami karena menentang dengan ayat lain, karena menentang dengan sifat Allah. Contohnya innallaha alal arsyistawa. Contoh lain yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka itu. Contoh lain ayat yang negeri. Bagaimana penjelasan ayat tersebut? Itu ada dua metode untuk menjelaskan ayat tersebut. Ulama dulu, ulama salaf, ulama segala Imam Bukhari, segala Imam Bukhari Muslim, ulama level-level Imam Syafi'i. Itu ayat-ayat seperti itu di istilahnya ada tafwid. Nah, di tafwid artinya kita serahkan maknanya kepada Allah. Nah, itu lama-lama dulu. Karena orang itu sudah yakin Allah tidak seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, kalau begitu itu apa maknanya? Kami nggak tahu dan kami nggak perlu tahu. Itu lama-lama dulu. Ulama-ulama dulu ayat seperti itu apa maknanya? Kita tidak perlu tahu dan kita tidak butuh ayat seperti itu. Nya ulama-ulama yang analis buat pematahan kajiannya. Maknanya bagaimana? Terserah Allah yang memaknakan. Kak, berarti gimana makna innallaha ala arsyistawa? Terserah Allah yang memaknakan. Kita nggak tahu. Contoh lain alif lam mim. Apa maknanya? Nggak tahu. Nyoba ulama awal, ulama lihat turun li Nabi Muhammad abad geleh. Bagaimana makna ayat tersebut? Kita nggak tahu. Terserah Allah maknanya. Ya, jawaban Kak. Ulama dulu, ulama yang generasi salaf, itu ada metode satu lagi, metode takwil. Arti takwil membalikkan makna dari makna dasar dengan makna yang sesuai dengan sifat Allah yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah dan tidak menentang dengan ayat yang lain. Itu takwil, membalikkan makna kepada makna yang bisa diterima oleh sifat Allah, yaitu makna istawa adalah berkuasa. Allah berkuasa ataupun menguasai aras. Itu maknanya, bukan Allah tinggal atau bertempat di atas aras. Jadi kedua-dua metode ini selamat. Arti selamat, tidak ada yang menyesatkan. Karena kalau kita pakai ayat innallaha alal arsyistawa, maka nanti kita akan beradu dengan ayat yang lain. Ini juga orang Wahabi ini, mohon maaf ataupun saudara kita yang masih sesat itu, ini nampak gobloknya karena dia meyakini satu ayat saja, yaitu innallaha alal arsyistawa. Kenapa dia tidak meyakini ayat yang lain? Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Itu kata-kata Allah yang juga berfirman, kemanapun kamu berpaling maka di situ ada Allah. Kenapa orang-orang Wahabi tidak menggunakan ayat itu? Ini kan goblok mereka. Katanya ayat Quran dijadikan dalil bahwa Allah itu di sini dan di situ. Lalu kamu kenapa hanya ayat innallaha alal arsyistawa yang kamu gunakan kepada dalil? Kenapa kamu tidak menggunakan dalil yang satu lagi? Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana kamu berpaling di situ ada wajah Allah. Di saat kamu berpaling kepada lembu di situ ada Allah. Di lembu itu. Di saat kamu berpaling kepada kamarmu di situ ada Allah. Mohon maaf, di saat kamu berpaling kepada WC, Allah dalam WC. Yang mana? Kenapa kamu tidak menggunakan ayat ini? Maka ulama yang kita sesudah salah, generasi salah, menggunakan metode takwil. Banyak ayat yang tidak bisa kita artikan langsung, akan berantem, akan beradu, akan terjadi kontradiksi, perlawanan.
Maka ayat-ayat itu dinamakan ayat mutasabihat. Maka ayat itu ditakwil. Artinya kemanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu berpaling, di situ ada ilmu Allah, di situ ada kudrah Allah. Kamu dikontrol oleh Allah, kamu dijaga oleh Allah, kamu dilihat oleh Allah, kamu didengar oleh Allah. Itu artinya. Nah, inilah salah satu tidak bisa kita terima kalau memaknai ayat hanya innallaha alal arsistawa. Karena Allah masih punya ayat yang lain. Kenapa hanya itu kamu pakai? Berarti nggak adil dong kamu. Kamu nggak anggap itu fa'inama tuwallu fasama wajhullah, kamu nggak anggap itu Quran. Jadi kafir juga kalau kamu katakan itu bukan Quran. Jadi inilah kesalahan saudara kita yang menganggap Allah di atas langit dan dalilnya innallaha alal arsistawa. Semoga mereka bertaubat kembali ke jalan yang benar. Kita masih berdoa untuk mereka. Kita tidak perlu bilang mereka kafir. Padahal mereka selalu mengatakan kita itu kafir hanya karena pergi ke kuburan lantas berdoa. Coba kuburan dan berdoa, ya Allah, maklum yo ya Allah, di tempat dan surga yang tinggi. Kafir. Hanya menjadi warah yang doa ke kubur Rasulullah dicium-cium. Syirik. Kak, nyan ayatnya mudah penjelasan, mudah pertanyaan. Jadi hanjut tidak boleh ayat itu dijadikan dalil. Kenapa? Kalau itu kita pakai, maka akan beradu kontradiksi berlawanan dengan ayat yang lain. Lantas bagaimana? Boleh pilih di antara dua. Tapi saya rasa karena kita sudah paham sifat 20, boleh kita pakai metode ta'wil. Dan dalam bahasa Arab, istawa itu ada makna istaula. Arti istaula menguasai. Bahasa Arab itu bukan bahasa kita. Orang Arab sendiri ada memaknai bahwa istawa itu menguasai. Kenapa kita nggak mau terima makna ini? Yang tadi yang bawa Wahabi, hai Wahabi. Tapi bahasa Arab bahasa kah kon. Bahasa Arab karena segala nakah. Orang Arab nak pakai istawa kepada menguasai, kejikah pakai berdudu. Jadi dakwah Wahabinya berdudu je. Duduk lagi raja duduk ada singgasana. Ini cuma sifat belakangan yang disifatkan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah duduk ada kursi, ada mimbar gekun. Innallaha ala asistawa. Allah duduk ada harah lagi long duduknya. Mengirham dengan tilau. Yutun nyambar. Yang kehina namanya bahasa Aceh duduk menjuntai, bahasa Indonesia duduk beristiwa, pakai bahasa Arab loh. Ya penjelasan ji. Jadi tidak boleh kita menggunakan ayat innallaha alal arsistawa kepada dalil Allah ada di langit, karena beberapa kontradiksi perlawanan yang terjadi. Karena kalau ayat itu kita gunakan, kenapa ayat yang tidak kita gunakan? Nah pertanyaan. Jadi munan pegah bawa Wahabi. Allah boleh bersifat, tetapi sifat itu jangan membuat Allah kekurangan. Maka kita katakan Allah melihat, dan kita katakan Allah hidup. Masa kita katakan Allah mati? Di saat kita katakan Allah hidup, itu tidak akan membawa kepada kekurangannya, karena hidupnya tidak pakai baterai, karena hidupnya tidak pakai nyawa, karena hidupnya tidak dikontrol orang lain. Maka sifat hayah pada Allah nggak sama dengan sifat hayah pada manusia. Manusia punya hayah, yaitu hidup, tapi ada nyawa sebagai baterai. Yang apabila baterai nyawa itu dipindah oleh Allah, maka kita mati. Tubuh ini mati. Nah, jadi manusia hidup, binatang hidup, Allah hidup, tapi tidak sama dengan kita. Jadi boleh kita mengatakan Allah itu punya sesuatu sifat, bahkan wajib. Artinya sifat itu kalau dalam bahasa tauhid sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Allah maha melihat, artinya maha melihat. Arti maha ini yang ada tandingan, Bang Besar. Ada tandingan. Maha, bahasa lain super. Yang beri-beri kau ulang super karena truk loh. Karena super Allah super yang hana tandingan. Menyegunging dia mendengung. Dia kekalan oleh Allah Taala, seribet hunuku musnah dunia mentang kagak tengok kibang kehidupan ni. Seribet hunuku manusia ngampui jak kagak tengok Allah. Degedinanya ada orang kadang kiamat belum tu kan. Ya, nyo kan masa-masa lalu kan liu. Yang narkaman nala. Nya Allah mentang dia kekalan nyatanya. Gede mentangnya. Anak tidak mesti ni lebih. Yang terjadi di saat Abu Lahab masa dia akhir Nabi. Nyan mandang lagi tak kalau videonya Allah di atasnya di galan ilmu Allah. Masa yang lalu nyan mandung rekaman Allah. Nyan melihat lagi nyan pernah apa adanya. Nyan ke melihat Allah, melihat dengan penuh kesempurnaan. Sehingga boleh kita katakan Allah bersifat ini, bersifat itu dengan catatan. Jangan gara-gara sifat itu Allah menjadi kekurangan. Allah menjadi sesuatu yang tidak sempurna. Maka terbantahlah orang yang berpendapat Allah di langit. Punya pertanyaan yang kadang-kadang ragu ni mentang ataupun kon ragu tapi untuk jawab punya pegah lewat Wahabi. Ilmu kali ke pegah apa?
mak kaji menan lung kalian menan awaknya jauh. Ya. Kanya. Kebenaran ada apa? Baik nak ambil opsi yang kalau lung jauh mandu man. Ya. Betul ya. Pertanyaan Don putranya Don coba-coba ingin jadi Wahabi. Ya. Di masa Rasul hana payah disebut 20 urang budakeun pemahaman urang watenya iman urang adanya hana salah. Jadi Allahnya terbebas laisa kamitsli syai'un. Artinya Allah ini tidak seban dengan sesuatu apapun makhluk. Jadi hana boleh jelaskan katanya. Ata-ata hana jelas ang Al-Qur'an serahkan ba Allah ju hana giap mendawa. Yang kemudian urang awak man udah butuh penjelasan kebegat tu metode tafwid. Artinya ilmu menjelaskan makna Al-Quran yang tidak bertentangan dengan ilmu tauhid dan tidak bertentangan dengan syariat Allah yang lain. Benar. Yang kemudian jadi yang je masalah Wahabi je yang ke awaknya purakeun yang rumput langsung dari awaknya. Wahabi bodoh menggunakan arti bodoh enggak punya ilmu. Hanya tahu ayat saja satu dia hafal, lantas jadikan dalil innallaha ala rasistawa dan lain-lain. Itu masih bodoh kita kira. Kenapa? Karena kalau itu kamu pakai, itu adalah apa itu yang namanya bumerang. Senjata yang kamu tikam orang, kamu kena tikam balik. Itu bumerang, senjata bunuh diri itu. Nyonya dalil yang dalil pohro ke hai. Patika anak kayak abut, lampu mengama, mendeka berhabar ada lagi. Maksud urang dalil nyonya yang pom tapi nyonya dalil bahwa sesungguhnya Allah itu berada di atas aras. Jadi dalil Allah di atas aras itu kalau tingkat tinggi senjata makan tuan. Perkataan kamu itu merusak jawaban kamu sendiri. Jadi logika yang berat baik betul baik pegah. Kalau kan Allah boleh bersifat dengan melihat, kan Allah boleh bersifat dengan mendengar. Kenapa Allah nggak boleh bersifat dengan duduk di atas aras? Mana itu ya? Jawabannya lagi lain berapa benar? Jawabannya lagi lain berapa benar? Pakan hanjut di atas aras karena terjadi kekurangan bah Allah, yaitu Allah butuh kepada tempat. Pakan Allah hajut melihat, memang harus melihat masa buta. Jadi waktu ditarik sebuah persamaan itu mengandung sebuah perbedaan. Dalam bahasa ilmu usul fiqh, qiyas ma'al farik, persamaan yang di dalamnya banyak sekali perbedaan, sehingga persamaan itu tidak bisa kita jadikan dalil. Sebenarnya contoh kecil gitu. Jadi hana bisa untuk tak pegat sebuah kesimpulan bahwa Allah di atas aras. Jadi awak ron itai ipegak lewat Wahabi menan. Kan itu cara jawab ataupun ragu bawa ron ngak lum coba jawab ubi mempuluh. Benar. Kiban pada dokter nak. Kemudian sabah sifat urang sesat di saat yang kita kasih dalil terdapat sebuah kebenaran ataupun dalil mereka kalah, mereka tidak mau mengalah. Nyan sifat urang sesat. Maka jin jeria saja. Ibu panah lagi nah. Kebetulan dakah sampai ke petih baji. Senjata akhirnya, ayo ke petih dakah buka. Yang senjata akhir ji. Gure demerka. Gure yang utama lemboy Muhammad bin Abduh. Yang demerka ngayah, demerka ngabang. Abang Muhammad bin Abduh nan ngonyan Abdurrahman. Igoknya gekarang sabah kitab untuk gedulah adik, gedulah aja buka. Nyo adik lung sesat, nyo adik lung ibarat pemahaman yang menyesatkan baik kaikut. Abang sendiri bak masa agaknya, tak getulahnya adik guru sesat buat. Abang sendiri. Nah kita kan raddi alal Wahabi dan lain-lain. Kemudian rujukan awaknya le Ibnu Taimiyahnya urang careng tapi lancareng le ratu sak le yang kengkeng gebegak. Bang kacareng tak kagak begak Tuhan langit. Bang kacareng tak kagak begak Tuhan pos 10 malam getreun udunya. Pos 10 malam getreun pos 2 malam getreun udunya. Katanya, "Hai Ibnu Taimiyah, Pak getreun darat ah. Mai kamu dah ceh yang getreun." Jadi bu Allah getreun tapi. Banyak getreun banyak apa pos 10 malam pos 2 malamnya terjadi sepanjang waktu. Allah menjadikan arah gimana? Untuk menunjukkan bukti kekuasaannya bahwa Allah mampu menciptakan makhluk yang sangat besar yang handis dah kalau ni tanya punya arahnya penuh aja. Tak raya ada.
Benar raya ciptakan oleh Allah Taala. Benar. Kan? Kemudian ada pernyataan oleh Wahabi. Allah itu besar sekali, Allah Maha besar, Allahu Akbar. Karena besar sekali, kita nggak bisa melihat Allah karena besar sekali, udah besar sekali, nggak bisa kita lagi bisa melihat. Jadinya salah juga. Karena apa kan? Untuk membersihkan Allah daripada sifat makhluk, Allah itu tidak ada istilahnya besar dan kecil. Zat Allah kan ubud, kan raya, kan halu. Bukan panjang, bukan pendek, bukan lebar, bukan besar, bukan persegi. Hana Allah hana berlaku kiri kanan hana Allah. Yang makhluk mendung. Nah kanan oleh dah benda ino, berarti dah benda dagang kanan. Oleh diciptakan bendanya. Hana Allah Ta'ala-nya halus, kasar, yang sifat makhluk mendung. Bak perbuatan nah, perbuatan kasar musuh perbuatan kasar musuh. Yang lain. Nah, kemudian Allah Ta'ala hana bersifat panjang, pendek. Yang bahasa Arab kan ardun. Ardunnya sifat bagi benda. Ardunnya baru lina benda. Zat Allah kan jirim. Arti jirim benda yang punya zat, yang zat itu membutuhkan ruang. Ya. Awak ulang dikata, walaupun tanya kurang umumnya, teori tingkat tinggi, teori Profesor NASA yang awaknya galom jelaskan katanya. Seluruh ilmuwan dunia jelaskan lah salah satu aja adalah partikel Tuhan itu. Partikel Tuhan yang putra. Salah satu aja adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasinya gaya yang tidak bisa jelaskan. Setiap benda yang punya massa itu punya gaya gravitasi. Yang ngikutnya adalah kekuasaan Allah lewatnya. Tapi kan Allah itu Tuhan. Nya jawab belum yan. Seluruh profesor dunia yang paling terkenal Albert Einstein sampai jino cukup le tentang profesor yang pegang bom nuklir. Nya jawab pekan gaya gravitasi. Awaknya sepakat bahwa ruang dan waktu itu tercipta oleh terjadi Big Bang 11 miliar tahun yang lalu. Artinya wate terciptaina ruang inan. Baru ciptakeun raya ngobut leunyan. Ba Allah hana raya ngobut. Baru dakeun raya apa kan dakeun bumonyo ubud karena raya mata urau. Pakan dakeun bumonyo raya karena ubud buleun. Tak banding bumo ngembuleun raya bumo. Allah hana raya ngobut. Kamu benar-benar alam. Ya. Oh no. Yang mana? Gimana pegah katanya? Tapi anjir tak apa je. Kanya hana lengkeun bang. Hana lengkeun pegah mendang pertanyaan tau. Nya urang gedepu nya hana kagak ada yang balik-balik. Nya natranyan na yang god, na yang sesat rusak iman. Yang god lagi mesti kepegah mari kita berzikir kepada Allah bagus. Mari kita bersedekah, mari kita takwa kepada Allah bagus. Tapi di saat kagak pegang kita ini berasal daripada Allah, langsung dari Nur Muhammad. Langsung Nur Muhammad itu dari Nur Allah, ini enggak salah. Allah punya nur. Pada dah pegah nur Allahnya bercahaya lagi cahaya Nur Muhammadnya enggak salah. Kadih danging Allah. Dengan mata yang lagi danging mata uro yang lagi danging tente. Kemudian dari nurnya menjadi Nur Muhammad, kemudian Nur Muhammad menjadi kita. Yang salah. Tanya berasal dari Allah lagi manuk berasal dari telurnya salah. Kan? Tanya gimana? Tanya diciptakan oleh Allah. Maka kehendak Allah Khalik pencipta, tanya makhluk. Dan antara salah aja yang gebak pegah. Tanya dari Allah berasal. Yang salah. Menyo maksud lagi manuk berasal dari bawah manuk. Kan ada pengertian aja. Karena Allah kan keputran tanya kan diciptakan tanya mana grup je tanya kan. Menyo diciptakan mana maksudnya zat Allah jara Allah diciptakan tanya bang dari iya je ke malaikat kan benar. Cukup le salah dengan tauhid salah satu je adalah walaupun dia tak jelaskan secara yang betul. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad itu Allah yang esa. Tapi Muhammad Allah. Hanya contoh salah je. Jadi yang betul tapi bak tauhid le yang salah bahkan menyesatkan. Nenecok yang enggak mendang itu boleh bersedekahnya mendang. Yang sabar tak betul kan. Tanya tena cobaan boleh dah sabarnya betul. Ya benar. Tapi punya gak pegah Nur Muhammad nah bagotnya. Nur Muhammad ale kabeh. Melinggan Muhammad jandro ke Yohana le itren mesti rapi. Nur Muhammad nah bagotnya. Nuri gotnya kan? Yang ke pemimpinnya. Yang kenyan salah, yang tersak juga pe lagi nya.
Bila nandro na lang dadago nyan, drone langsung tamang surga hana hisab. Nyan sesat. Bebas neraka. Oh, tampak lah. Ya, kebenar kan? Jadi, tak hormati dari segi yang betul. Ya, padahal Nur Muhammad jandra ke? Nur Muhammad jamun itun-tun karena kalau truk boy. Nya. Hana gua lagi. Abu Abdul Wali nyo, aku buka kitabnya. Yang kitabnya. Makanya ada pupuknya ilmu Abu Abdul Wali. Menentang mendengarnya. Ya, yang kehinaan yang be ni ikut rabat salah apa? Masalah Tuhai langit dalam perayaan lu rasanya mendeng. Tah menentang qiyamu binafsi. Allah berdiri sendirinya. Lu hinan penjelasan qiyamu binafsi salah tabuh yang boleh dijelaskan yang ke urang gino kalau tak pemahaman Tuhan langit. Yang tanya yang kampung-kampung yang awam-awam mana perle hari ana mumpung ka ketan gede hai dia buka ke sana ta ingat mendeng Allah hana tempat. Karena tempatnya duduk diciptakan oleh Allah. Menyokun awak kafe lebih miliar tahun yang lalu diciptakan tempat yang kena awak kafe. Kita nyoh panjang-panjang kita ke anak masalah apa kita nyoh ya kan. Kemudian qiyamu binafsinya. Yang kedua yang paling penting Allah hana tempat. Kemudian sahabat tu mengatakan menuju. Orang yang bertanya di mana Allah itu orang yang tidak pintar karena pertanyaan yang salah dialamatkan kepada Allah. Sama bodohnya seperti orang yang bertanya lembumu kapan bertelur? Saya mau beli telur lembumu. Nyampu pertanyaannya. Ya kan? Dan kira itu yang manakah pada itu boh kuno belau nya je pertanyaan. Nya limokah pada itu boh kuno belau. Yang kan pertanyaan urang hang dari limo dah hang dari mana? Oh, benar lah kira-kira. Jadi salah pertanyaan. Good. Bagi orang awam minimal dia mengerti tauhid. Jadi ini ulama itu dia orang Jakarta yang minimal dia harus mengerti tauhid supaya dia lolos. Ya. Supaya imannya sah. Imannya sah. Tipu 20 sampai 20 sah, 40 sah yaitu ini ke 50. Karena Nabi menyalah itu tanya murtad tu sih. Misalnya Siddiq Nabi benar, tak pegah Nabi salah. Siddiq amanah tabligh fatanah kan? Ya benar. Siddiq amanah tabligh. Mesti tak pegah Nabi yang sulit. Nya tanya jet ke rusak iman dia tak pegah. Nah nyantik pembahasan. Nah, kemudian. Jadi jet akan nyet tiket 50. Ya benar. Betul belum. Jadi orangnya kerja. Alhamdulillah. Kah? Masalah Tuhan di langit lam berarti ana lam kabeh lum tolak insyaallah. Menyai pegahan nah lah sebut hadis jariyah. Hadis jariyah yang bahasa katanya hadis lamin. Sirah lamin Nabi, sirah lamin orang Islam, getanya oleh Nabi, aina Allah di mana Allah Taala itu ilangin. Nabi ana gena pu. Jadi getanya oleh orang po laminnya budak ada nak buah. Ini kalau nya singkat cerita mendeng. Dan nya kan spesifik tak ceritanya. Ya Rasulullah long nak budak. Menyo Islam ulung merdeka je menyo beriman. Ini yang saya Rasulullah yang kira-kira meno. Getanya de laminnya hai lamin. Pat Allah Taala. Itunya ulangin ana jawab ah. Ya kak. Jadi nyan makna ji adalah pakan tanyo wate tak tamu doa ulangin. Pakan tanyo tidak keun agamanya turun dari langit. Sesuatu yang na di langit ataupun yang menunjukkan ke langit nyan tanya pegah kemuliaan kan Allah na tempat nyan bahadis jariyah. Jadi di sinan bahwa lamitnya putakeun menganggap Allahnya maha kuasa sehingga itunya ulangin kan Allah na tempat. Ya menanya penjelasan daripada hadisnya. Ladung naik cok dalil daripada hadisnya. Makakan itu yang tidak menurut aku ulangin. Karena waktu tanya tak berharap ulangin sama dengan tanya tak berharap bak sesuatu yang paling mulia. Cara aja tanging ulangin dan cara bukan menunjukkan Allah di langit. Berarti manyang. Urang yang manyang berarti urang yang hebat. Kan Allah memang na di langit. Yang salah satu penjelasan. Kemudian agamanya mandum agama yang dari Allah Taala turun dari langit. Pakan turun dari langit karena yang malaikat Jibril yang akan muncul dari bumi dari langit. Baitul Izzah tempat geco kalam Allah Taala ataupun Al-Qur'an di langit. Maka tak kena agama samawi, agama langit yaitu Yahudi, Nasrani dan juga Islamnya agama langit. Pakan agama langit bukan Tuhan di langit. Yaitu penghubungnya malaikat Jibril turun dari langit. Pakan mana logika aja. Nyoron mengerti fisika dan apa itakunya ilmu astronomi nyo bumi bulat bola bu selain daripada yang bulatnya nyo mandum langit mandum udah langit mandum langit
Jadi selain bumi yang ke langit aja. Maka malaikat-malaikatnya mandung dari langit. Nah malaikat yang bumi jaga bumi. Tapi yang le dari langit, yang luah langit. Yang menyowa kalian video-video penjelasan tentang langit, galaksi, bumi. Bumi ini hanyalah seperti satu pasir di antara triliunan pasir yang ada di laut. Ubit dan bumi. Maka nak kena agama turun dari langit. Kan Tuhan di langit. Nah pertanyaan. Kan Tuhan di langit. Tuhan ada empat saja. Nyo alamnya luah dan dah. Galam itu batas sampai noha. Luah dan dah. Galaksi bumi raya. Hana itu batas sampai noha. Enak raya alamnya. Oh mana empat lo. Orang paling jarang hidupnya aja ada empat lo. Ya kak. Good. Allah gedang ngendang roh dengan makna. Penjelasan ji. Allah bisa hidup sendiri tanpa butuh apa-apa. Hana butuh orang yang menciptakan. Kayaknya butuh diciptakan. Kemudian kalau diciptakan hana butuh kepada orang yang menjaganya. Kemudian hana butuh kepada sesuatu yang membuat dia hidup. Misalnya manusia makan minum. Ya benar. Kemudian hana butuh kepada yang menjaga kelangsungan hidupnya. Ini butuh kepada Tuhan. Tuhan mati kada, nyo so kontrol langit, so kontrol bumi, rulah aja mendung. Ya benar. Nyan penjelasannya juga tak pegah lagi tapi baik terbayang Allah gedang lagi tanya udang. Ya benar. Kak. Jadi Allah kan zat yang punya jirim, yang punya bentuk yang membutuhkan kepada ruang kan. Ya, katanya betul benar. Nyomiknya, ini perlu ruang beno ngaji hidup. Nah, lagi tanya benar raya badan ini perlu ruang beno ngaji aja. Mihana ruang beno tetap mengelanggu hau pun halat tu. Idanya perlu bumong tempat ada. Benar. Allah kalau lagi. Maka anak berlaku bahwa Allah besar dan kecil, panjang dan pendek dan lain-lain. Benar. Yang kabarnya sama masalah Tuhan di langit yang kemudian jawabannya lanjut Tuhan di langit karena kekurangan berarti Allah perlu kepada perlu kepada selain zatnya. Pertanyaan memutuskan silaturahmi antara abang dan adik bandua hendak mengi surga selama ji atau salah siro. Bila dua orang bermusuhan bandua hendak mengi surga han diterima amalan li Allah Ta'ala. Bila selama iman nyonya yang kejelaskan dalam syariat dalam tauhid. Bila selama iman tetap manusianya ada masuk surga tetapi sesudah Allah tunjukkan kekuasaannya yaitu Allah pernah bilang sama kita kamu jangan bermusuhan. Oh kamu enggak dengar aku tunjukkan kekuasaanku. Pat lan neraka dengan budunya. Gepelemah Allah hayu lan neraka tengok. Yang kurung yang klel yaitu gesi sah. Anggap patih lung megah kangi. Ya enggak? Pertanyaan ini puban dua damang tergantung. Kadang matenda permusuhan tidak urung bengeh tidak urung hana. Kakak tidak yang damang. Kadang tidak urung tak bengeh kilung kakak ilok nak bengeh bujiknya lagi kan? Jadi urungnya hana. Ya mana? Jadi mulai bermusuhan, mulai dendam itu dipelihara di saat itu tidak lagi diterima amalan kita. Yang nak diterima ngelia amalan. Jadi tanya santai mendeng. Nah urung kai pebuk hana keberadaannya kakak hana punya bagian daripada elemen tauhid yang bumbu elemen tauhid. Itu kudrah Allah. Allah mau memberi saya rezeki dari cara lain. Jadi pun giuco ile giucu ile anak buah, kalau giucu ile anak buah ini giu sabar. Tak sabar, tak ikhlas, tabi kan anak buah, nya Allah rezeki ji. Nabi ji sadar. Itanya kali lipat la ilaha illallah taala. Nya kudrah Allah mana kudrah redah Allah. Ba Allah pandai ile harta dunia nyo. Ini orang dunia nyo kada melelet tetapi tak berupa-rupa harta, tak berupa-rupa peng. Ba Allah nyo kecil dah ya. Nyan je kepegat jutaan dunia lain yang laganya. Fitanya hina dunia karena emas, karena istana, yang muyung-muyung yang berharga. Karena gaya hana Allah yang kepegat lain yang macam-macam model. Maka di saat kita nyoy purugo tiga ikhianati tanyo, icok harta tanyo, hana boleh panjang dah eleh orang kayak bengeh tu. Ini tak baik bengeh dulu ni. Olehnya langsung tak umat bertauhid itu takdir Allah. Bila tanyo tak lewati takdir Allahnya yaitu lung muronyo kai pengut harta lung kai cok lego bahkan keluarga lung kai poh lego yang Allah akan tahu lain dengan lebih god daripada hartanya. Jadi harus terima syariat dan peraturan Allah. Anak mudah susah Allah digugalan mau melihat mau mendengar yang kagadah daripada tanya Allah sanggup kepuau ya kajian bah yang sabar mendengar. Jadi di antara fungsi dan tauhid denggo ilmu makanya hana bengeh dak urang karena urangnya makhluk Allah.
Ya kan? Jadi orang kan bengeh dedak ke orang yang kau pernah cok harta dayo, ada ipoh anak dayo. Bengeh dekat? Nya hanya trek tiat walaupun ji yang poh anak dayo ke dia. Bo? Bengeh ke dayo ada sebut salah je ke orang baik bengeh dia. Kebut salahnya harus bengeh dia. Ke orang yang pobut bot dosanya berbengeh dia. Sampai kiamat dunia saya yang bobot dosanya ilung bengeh ke dosa yang bobot. Ya benar. Walaupun nyana bang lu, walaupun adik lu, walaupun uri rumah lu. Rasulullah kepada Wahsy jaga malam. Nah tiro anu sabar aja kaki cuma mencu. Keun Wahsy tanya beda karu hari anak mangago nyan urang raya. Sabar Rasulullah. Oh hanya ke Rasulullah. Demi Allah Nabi Fatimah tertangkap tangan kaki cuma mencu, lum sendiri akan kukuh jaro Fatimah. Mau kan? Nah, jadi ya salah ni. Ya benar. Gimana? Oh pengen. Mesti ron salah, kukuh jaro ni. Walaupun ron dengan lu kau benar. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Untuk berkat akirim pahala kepada guru-guru kitanya, ulama kitanya, Syekh Ibrahim Al-Bajuri dan juga Syekh Muhammad Al-Fudali, abu-abu kitanya, ulama-ulama kitanya, dan Abu Syekh Mandum, urung syekh kitanya, dan yang akan mendum pahala yang kitanya beritnya kepada urung syekh kitanya dan keluarga kitanya mandum, dan juga arwah-arwah yang dalam kampung kitanya. Ala hadzi niyat wa ala kulli niyatin sholihatin lahum ajmain. Al-Fatihah. Warahmatullahi na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Bila memang keliru tolong diingatkan supaya kita tambah ilmu dan tambah pahala. Ya, mari sama-sama ada salat berjamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu